Allahumma salli wa sallim. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala fi ayatil karimah a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Salawat salam dicurah dilimpahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan juga umatnya termasuk kita hingga akhir zaman. Menyempurnakan khutbah ini, khatib selalu mengajak sekaligus mengingatkan untuk diri dan keluarga, umumnya jemaah sekalian. Marilah sama-sama kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan cara melakukan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala apa yang dilarangkan oleh Allah. Hanya berbekal takwa inilah kita mampu dan bisa raih kebahagiaan hidup di alam dunia, terlebih keselamatan kita kelak nanti di alam akhiratnya. Semoga pelaksanaan salat Jumat ini menjadi wasilah kita digolongkan dan dimasukkan oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, dari Anas bin Malik, beliau berkata, ketika baginda Rasul duduk bareng dengan para sahabat, lalu Nabi bersabda, sebentar lagi akan lewat kepada kalian penghuni surga. Maka di antara sahabat berasa penasaran. Tak lama baginda Rasul mengatakan demikian, datanglah seorang laki-laki yang wajahnya masih meneteskan bekas air wudu dan tangan kirinya menenteng sendal, dan beliau hampiri Nabi. Kemudian besok harinya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun duduk bareng dengan sahabat, seraya berkata lagi, sebentar lagi akan datang dan lewat penghuni surga. Ternyata kembali yang datang itu adalah orang yang kemarin.
seorang laki yang wajahnya masih tetap meneteskan bekas daripada wudunya dan tangan kirinya selalu menenteng sendalnya, menghampiri baginda Rasul Nabi Muhammad dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Lalu besok lusanya baginda Rasul berhimpun dan duduk bareng lagi dengan para sahabat, dan Nabi pun mengatakan akan datang lewat sebentar lagi orang yang menjadi penghuni surga. Sahabat akhirnya kembali penasaran dibuatnya. Ternyata lagi-lagi yang datang yang ketiga kalinya pun adalah laki-laki yang kemarin juga. Akhirnya baginda Rasul meninggalkan kumpulan tersebut, maka berdirilah salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin As menghampiri anak laki tadi seraya mengatakan, "Hei Fulan bin Fulan, aku sedang mempunyai masalah dengan orang tuaku dan kiranya aku tak akan pernah pulang dulu ke rumah. Sekiranya kau izinkan aku untuk tinggal bermalam di rumahmu, barang 2-3 hari aku akan tinggal di rumahmu bila kau izinkan." Maka si laki-laki itu menjawab, "Silahkan, silahkan." Maka sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As mengikuti anak laki-laki tersebut. Mulailah dia tinggal bersama laki-laki yang dimaksudkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Mulai malam pertama sampai hari pertama ditengok, diperhatikan, disaksikan oleh Abdullah bin Amr bin As. Di malam hari tak ada, dia bangun tengah malam untuk tegakkan salat lailnya atau tahajudnya. Amalannya pun di hari pertama biasa saja, malam kedua sampai malam ketiga pun begitu pula. Tak ada spesialnya, tak ada kelebihannya daripada amal ibadah yang dilakukan oleh seorang laki-laki ini yang dibilang, yang disebut oleh baginda Rasul menjadi penghuni surga. Akhirnya 3 hari 3 malam yang telah dijanjikan telah berakhir. Seraya Abdullah bin Amr bin As menghampirinya dan mengatakan, "Hei Fulan bin Fulan, sesungguhnya aku ini tak bermasalah dengan orang tuaku. Akan tetapi aku mendengar baginda Rasul Nabi Muhammad SAW mengatakan akan lewat dan datang ke hadapan kalian orang yang menjadi penghuni surga. Maka kami menunggu siapa orangnya. Maka ternyata yang datang kau orangnya, wahai anak muda." Bahkan baginda Rasul mengatakannya sampai 3 kali diulang-ulang. Dan yang datang pun adalah kau. Dan aku sengaja ingin tinggal hidup 3 malam 3 hari, ingin menyaksikan kau sebetulnya punya amalan apa sampai dibilang, disebut oleh baginda Rasul menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku perhatikan kau tak punya amalan sehebat apapun. Malam kau tak bertahajud, di siang hari pun kau beramal biasa saja. Maka si anak itu berkata, "Oh, mohon maaf, aku tak punya amalan apa-apa. Apa yang telah kau lihat, apa yang telah kau saksikan, itulah diriku. Hanya aku tak pernah iri dan hasud kepada nikmat dan kehidupan orang lain saja." Maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan, "Kiranya inilah amalan yang menjadikan kau menjadi ahli surga, tak pernah iri dan hasud kepada kehidupan orang dan nikmat orang lain." Masya Allah.
melalui riwayat hadis ini betapa istimewanya amal seorang manusia, sehebat apapun, sebanyak apapun, tak akan pernah sanggup dan bisa hantarkan masuk dalam surganya Allah selama hatinya kotor, selama hatinya ada iri, dengki kepada orang lain. Inilah dia pantas baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menguatkan dalam satu di antara riwayat hadisnya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsanikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Sungguh dia Allah tidak akan pernah melihat rupa kalian. Sungguh dia Allah tidak akan pernah melihat jasad kalian. Allah akan pandang, Allah akan nilai, Allah akan lihat adalah hati kalian, wa a'malikum, dan amal-amal kalian. Masya Allah. Maka oleh karena itu, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita Islam yang telah mengucap dua kalimat syahadatnya, maka demi Allah bukan sekedar kita perbanyak ibadah, bukan sekedar perbanyak amal soleh, tetapi kita ayo jaga hati, rawat hati kita. Jangan sampai hati kita menjadi hati-hati yang berlumur dengan penyakit-penyakit hatinya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Jangan sampai hati kita terjangkit dengan penyakit-penyakit hatinya, sampai Allah tambahkan penyakit hatinya yang bukan sekedar akan menggeragoti jasad lahir kita belaka, tetapi menggeragoti amal ibadah yang telah kita lakukan. Saudara, banyak orang yang ahli sholat tapi hatinya masih busuk. Banyak orang yang ahli puasa hatinya masih kotor. Banyak orang yang ahli sedekah hatinya masih dihinggapi ria. Banyak orang yang ahli ibadah lain sebagainya, tapi ternyata hatinya tak dijaga, tak dirawat oleh mereka semua, yang berakibatkan seluruh amal ibadahnya terhapuskan dengan dosa yang dikarenakan hatinya yang kotor. Maka oleh karena itu, melalui khutbah Jumat ini, ayo sama-sama kita jaga hati. Kalaupun emang iya amalan kita ingin sempurna dan diterima oleh Allah, jaga hati kita. Singkirkan berbagai macam penyakit yang ada dalam hati kita sekalian. Mulai dari hasudnya, iri hatinya, sombongnya, riaknya, dan lain sebagainya yang akan menggeragoti amal ibadah kita semuanya. Singkirkan jauh-jauh. Ayo segera mungkin berobat dengan cara kita senantiasa obatnya datang kepada para alim ulama. Kalau penyakit lahir banyak obatnya, tapi kalau penyakit batin hati hanya satu obatnya, yakni Al-Quran. Siapa yang paham Quran, siapa yang ngerti Al-Quran, bukan kalau pada alim ulama mereka semua, datangi mereka alim ulama, pintakan petuahnya, pintakan nasihatnya, pintakan juga yang dikatakan tausiahnya, agar hati kita tidak dijangkiti dengan berbagai macam penyakit hatinya. Lebih parah lagi, apabila hati sudah terjangkit penyakit hatinya, dikhawatirkan tak diobati, bahkan tak segera untuk diobati, maka khawatir ini hati jadi mati. Saudara,
khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah kunci hatinya, Allah kunci pendengaran dan juga penglihatannya. Bilakah semua sudah terkunci, maka hatinya akan gelap, matanya pun akan gelap, pendengarannya pun akan gelap. Gelap, tak akan mampu dan bisa memandang, mendengar, melihat yang dikatakan dengan kebenaran. Sekalipun didatangkan ahli nasihat, tak akan pernah bisa menasehati orang yang hatinya sudah mati, saudara. Maka oleh karena itu, harapan besar melalui khutbah Jumat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga, memeliharakan hati kita sekalian, untuk senantiasa kita diberi kekuatan iman dan Islam oleh Allah, sehingga kita bisa menghindarkan dan menjauhkan hati kita dari berbagai macam penyakitnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kekuatan iman dan Islam untuk senantiasa menghidupkan hati kita dengan berzikir kepada Allah, dengan senantiasa membaca Al-Quran, dengan senantiasa membaca selawat dan membaca kisah para nabi dan Rasul Allah, serta mendekati orang-orang yang soleh dan orang-orang yang ahli ibadahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita dalam kebaikan dan ibadahnya, sehingga kita layak memperoleh keselamatan dunia dan keselamatan alam akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.